Kota ini memberiku kesedihan terbaik, karya Aris Kurniawan. Kota ini memberiku kesedihan terbaik. Suatu hari, aku mengunjunginya setelah bertahun-tahun kutinggalkan. Telah kubawa kemana-mana kesedihan terbaik ini. Ia mengeram dalam tubuhku dan tak tergantikan oleh apapun. Tubuhku telah mengarungi begitu banyak perjalanan dan kota-kota lain. Tapi, tak ada yang pernah memberiku kesedihan sebaik yang diberikan kota ini. Bertahun-tahun dalam perjalanan hidupku, dari satu kota ke kota lain. Sejujurnya, aku ingin selalu kembali ke kota ini, untuk melihat bagaimana awal mula kesedihan terbaik itu tumbuh dan menggeliat dan menjadi hanya milikku seorang. Tapi, ketakutan membuatku selalu mengubur keinginan itu, sangat kuat. Sampai aku memutuskan merawat dengan ikhlas kesedihan terbaik itu dalam tubuhku. Aku merasa dengan kesedihan terbaik itulah aku sanggup bertahan tinggal di kota-kota lain yang jauh dari kota kelahiranku. Kesedihan itu melatihku menundukkan rasa bersalah dan bosan sepanjang mengarungi perjalanan jauh. Kupikir merawat kesedihan terbaik itu hal terbaik yang dapat kulakukan sampai saat ini. Pernah terpikir olehku untuk membuangnya dari tubuhku, melemparnya ke jalan raya supaya tergilas kendaraan yang lalu lalang, atau mencemplungkannya ke sungai dari atas jembatan agar tenggelam dan hilang selama-lamanya. Kesedihan adalah harapan, kata seseorang yang terus mencoba mengajakku bercakap-cakap sejak aku duduk di dalam kereta. Dia duduk di sebelahku. Aku hanya meladeni sekadarnya. Biasanya, aku senang mengobrol dengan orang yang duduk di sebelahku, dengan harapan mendapatkan kisah menarik yang bisa kutulis menjadi cerita. Namun, kali ini aku kehilangan gairah. Justru karena orang di sebelahku mengajak bercakap-cakap lebih dahulu dan kelihatan terlalu bersemangat, dengan tatapan mata yang membuatku merasa harus lebih waspada. Zaman memang jauh lebih berubah. CCTV ada di mana-mana, tapi kejahatan selalu berubah wujud mengikuti kemajuan. Aku menyewa kamar kapsul yang disediakan di stasiun tujuan. Sialnya, orang ini juga menyewa kamar di sebelahku. Kini, dia tiba-tiba duduk di seberang mejaku di teras minimarket di luar stasiun. Asap kretek mengembus dari mulutnya, meletakkan kedua minuman kaleng di meja. Harapan dapat ditumbuhkan oleh kesedihan, terutama oleh kesedihan terbaik, ujarnya dengan nada menasehati dan agak membujukku menceritakan tentang kesedihan terbaik yang kumiliki. Tentang seperti kata-katanya seperti filsafat, tapi aku malas menanggapinya. Aku tak akan menceritakan kesedihan terbaik ini kepada siapapun, apalagi kepada orang yang baru aku kenal. Aku takut mereka mencuri satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku. Sudah lama aku mengembang dalam-dalam pikiranku untuk membuang kesedihan terbaik yang dianugerahkan kota kelahiranku. Ia telah memilihku menjadi tempat terbaik untuk bersarang. Sekarang, bila aku nekat mencopot kesedihan itu dari tubuhku, sama saja dengan mengiris-ngiris dadaku. Aku akan hilang lenyap bersama dengan lepasnya kesedihan dari tubuhku. Aku belum mau lenyap dari kehidupan ini sesia-sia apapun. Aku kadang tersenyum membayangkan kesedihan terbaik itu berbaring nyaman dalam tubuhku. Ia mungkin seperti seekor kucing yang selalu membangkitkan perasaan gemas dan iba, yang membuatku selalu ingin mengelus-ngelus bulunya yang lembut dan menyenangkan. Menatap mata bening yang bisa jenaka, bisa garang, dan tiba-tiba menyakar. Di kota T aku pernah menetap cukup lama, dengan harapan menemukan kesedihan yang lain dengan berbagai cara dari sejumlah orang. Tapi, tak satu pun dari mereka yang mampu memberiku kesedihan terbaik. Saat aku meninggalkan mereka, atau ketika mereka meninggalkanku dengan berbagai alasan, atau tanpa alasan sama sekali. Hanya dirimu dan kota kecil kita yang mampu memberiku kesedihan terbaik.
Aku sudah memberikan segalanya, tapi tak pernah mengerti yang kamu inginkan. Apa itu kesedihan terbaik? Orang-orang bekerja keras setiap hari, bahkan harus pergi ke ujung dunia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu malah menginginkan kesedihan terbaik pula, kata kekasihku. Dia meninggalkanku, dan aku tak mendapatkan kesedihan terbaik itu dari kepergiannya. Seperti yang kuharapkan, hatiku tawar menatap matanya yang basah saat berpamitan. Aku ingin meminta maaf, namun kesedihan mengungkapkan tak letak kesalahan dan memulai dari mana. Kamu telah menghancurkan kebahagiaanku. Itu kata-kata terakhir sebelum dia benar-benar pergi menjinjing tas. Kebahagiaan yang hancur tak sama dengan kesedihan terbaik, gumamku. Melihat punggungnya lenyap di balik tikungan jalan. Aku masih sempat berdoa, semoga dia mendapatkan pasangan yang tepat. Aku berjalan menyusuri trotoar di bawah tiang-tiang lampu yang cahayanya memadar redup menerangi jalan kota kecil ini. Sambil memikirkan betapa dulu aku tak bisa menerima kesedihan terbaik menjadi bagian diriku, bagian dari tubuhku. Itu adalah masa-masa melelahkan tak terperi. Aku duduk di bangku trotoar dan mengenang lagi kesedihan terbaik itu datang kali pertama. Seperti ingin memastikan bahwa bentuknya masih sama sampai sekarang. Kesedihan terbaik itu muncul tepat saat kamu pergi. Saat aku mengantarmu di stasiun Kejaksan, melihat ibu dan ayahmu, saudara-saudaramu, satu persatu memelukmu sebelum kamu ditelan gerbong kereta jurusan Surabaya. Kesedihan yang begitu indah dan membuatku mabuk sempoyongan hingga bertahun-tahun kemudian. Aku akan merasa kesedihan yang sama, tapi itu tak akan bertahan lama. Kesibukan akan segera melupakan kesedihanmu. Boleh sentimental, tapi sebentar saja, katamu. Keteranganmu mengucapkan itu membuatku kagum sekaligus benci. Aku ingin mempercayai kata-katamu, walaupun tahu itu tak akan percuma belaka. Kesedihan itu justru semakin berkilau indah oleh ucapanmu. Apakah kamu benar-benar hanya sebentar memiliki kesedihan terbaik yang tumbuh dari perpisahan kita? Aku mengeluh dan mendapati kesedihanku semakin sempurna oleh pikiranku. Aku tak beranjak dari stasiun Kerjaksan ketika semua pengantarmu telah pulang meninggalkan stasiun. Duduk di bangku peron, menatap batang-batang rel kereta api yang dingin dan kaku. Merasakan kesedihan terbaik, menggilat, bangkit dan berdegup seirama debar jantung. Senja mulai turun mengantarkan kereta yang datang dan pergi, menelan dan memutahkan orang-orang yang tak pernah habis. Senja yang kusam dan tak menerbitkan selera apapun selain puisi murung dan pilu. Aku melangkah gontai keluar dari stasiun sambil mendekap kesedihan terbaik itu baik-baik sekucur raga dan jiwa. Angin melemparku dari pintu gerbang stasiun. Tamparan yang keras dan membuatku terhuyung. Angin yang menyedot debu naik turun dan menghinggap pada wajahku. Aku melangkah di atas trotoar yang seolah melayang di antara gulungan kabut. Kita pernah melangkah bersama di trotoar ini, menyusuri, menghindari pelajaran yang membosankan di kelas, menyelinap masuk ke kios permainan dongdong, lalu masuk toko buku di sudut mall, atau duduk berjam-jam di alun-alun hingga menghitung angkot berseliweran sampai suasana teram. Kini hanya ada langkah sepatuku di trotoar ini. Di bawah teram lampu jalan, angkot-angkot bergerak malas. Aku menyeberang perempatan lampu merah. Tetapi ketika sampai di seberang, sekawanan preman menghampiriku, mengkerubutiku, mengambil dompet dari saku celanaku. Mereka mendorongku hingga terjatuh, lalu tertawa-tawa meninggalkanku. Aku bangun dan melangkah seolah tak terjadi apa-apa. Melintas dari deretan serba, kios koran,
warung kopi, dan mall. Kita sering berdiri berlama-lama di kios koran itu, membukai koran dan majalah, mencari nama kita di halaman sastra, memborong majalah bekas sampai uang kita tandas, dan harus mengadang pick up ompreng untuk pulang ke rumah yang berjarak 30 km dari kota kecil ini. Pulang ke rumah bukan lagi keinginan, bukan karena uangku nyaris tandas diambil kawan preman tadi, melainkan tak menemukan alasan kuat untuk segera pulang melupakan kesedihan seperti yang kamu nasihatkan. Trotoar berangsur sepi. Deretan toserba satu persatu mematikan lampu dan menutup pintu. Hanya tukang becak dan penjual jagung rebus dan belandrik pinggiran jalan masih bertahan. Mereka memang baru mulai kegiatan. Aku membeli segelas bandrek untuk mengayunkan langkah ke arah alun-alun. Keretamu mungkin sudah sampai Surabaya. Keluargamu yang mengantarmu mungkin sudah sampai di rumah dan tidur pulas. Rokok. Tiba-tiba sepotong tangan mendonorkan sebatang rokok. Aku meraih dan menyelinapkannya di sela bibirku. Tangan itu memberiku api dan memantik menyalakan uyung rokok. Lalu, entah bagaimana caranya dia telah menuntutku berjalan ke sudut remang, duduk di undakan. Bibirnya membisikkan entah apa di kupingku, lalu tangannya bergerak ke perutku, terus ke bawah membuka ikat pinggang dan celanaku. Selebihnya, aku bagai tersengat. Malam ini, aku duduk di kedai kopi stasiun Kejaksan, menghirup dingin udara kemarau yang belum akan berakhir, memandang orang-orang yang lalu lalang, menggendong ransel dan mendorong koper sambil mengingat tahun-tahun pertama kali kamu masih membalas 1 dari 6 surat yang kukirim. Tahun berikutnya 10 surat yang kukirim dan hanya 1 yang kau balas. Tahun keempat tak ada satu surat pun. Aku ingin tertawa lucu atas keisenganku, datang dan mengunjungi kota ini, stasiun ini sambil membawa kesedihan terbaik. Aku bangkit dan masuk minimarket membeli beberapa minuman kaleng dan keripik kentang. Lalu melangkah kembali ke kamar kapsul. Kupikir cukuplah memberiku sentimental. Ketika aku masuk dan menutup pintu kamar kapsul, kulihat seorang bangkit dari kasur. Ceritakan kesedihan terbaikmu dengan sukarela. Aku akan memaksamu, katanya seraya mengeluarkan pisau.